Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Hadi. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 197/3 Kecamatan Kebalai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024 dengan LPTK IAIN Kerinci dengan NIM 2410111161. Saya hari ini akan melaksanakan uji kinerja dalam praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah dengan menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Rapi siap berdoa. Terputar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Lingkar di atas bundar. Atas, bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita tepuk semangat. Semangat. Baiklah, untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Sama-sama ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Tolong dicek tempat duduknya masing-masing, apakah masih ada kertas ataupun di dalam lacinya. Ada? Kalau ada silakan dibuang. Kalau sudah bersih, baiklah. Artinya Rasulullah mengingatkan kita an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kelas kita bersih, tempat duduk kita bersih, kita belajar pun akan menjadinya nyaman. Ketika guru menjelaskan pembelajaran yang akan diberikan pun kita mudah menerima ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keragaman yang sederhana. Kemudian yang keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian yang selanjutnya kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Pak Guru akan memberikan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyaksikan, melihat ada satu video tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya. Setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Batal, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur, sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraqah merahasiakan kejadian tersebut. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yathrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Sepanjang video yang sudah kita saksikan, apakah anak-anak sudah paham dengan video tadi? Paham. Sebelumnya Pak Guru bertanya dulu, apakah anak-anak pernah pindah rumah? Ada yang pernah pindah dari suatu kampung ke kampung yang lain? Jadi yang dikatakan hijrah, ya, hijrah itu artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi apa yang menyebabkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW?
Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan? Nah, di sini sudah Pak Guru tayangkan. Yang menyebabkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, pertama adalah turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan untuk hijrah. Yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, di video tadi sudah kita saksikan bersama, kaum kafir Quraisy ingin menangkap Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Dengan adanya penduduk Madinah memberikan jaminan kepada Rasulullah dan pengikutnya, mereka meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah sudah menyusun rencana hijrah ini. Dari awal-awal Rasulullah sudah menyusun. Jadi hijrahnya Nabi itu tidak langsung semerta-merta, tapi sudah disusun oleh Rasulullah ini jauh-jauh hari. Kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dan sampailah di kota Madinah. Rasulullah disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak semua, dari pelajaran hijrah kita hari ini, kita dapat meneladani hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Rela berkorban. Yang kedua apa? Teguh pendirian. Percaya diri. Kita harus percaya diri, ya. Apalagi anak-anak semua. Kalau Pak Gurunya menyuruh tampil, walaupun kita belum tahu, kita harus percaya diri. Sikap tanggung jawab. Apa hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Pertama, kaum muslimin selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Kemudian yang ketiga, semakin kuat persaudaraan kaum muslim. Dan yang terakhir, terjalinnya persaudaraan baru antar kaum muslim. Ya, tadi Pak Guru sudah membentuk kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Pak Guru akan memberikan tugas kelompoknya. Nanti akan diberikan siapa yang menjadi tukang tulisnya, siapa yang akan mempresentasikan tugasnya di hadapan kelas, ya. Ini untuk kelompok 1, ya. Ini untuk kelompok 2. Kemudian dilanjut dengan kelompok 3. Nah, silakan. Yang lain ikut sama-sama mencari dengan apa namanya itu? Tag yang sudah Pak Guru berikan tadi, ya. Silakan. Baiklah anak-anak, waktu diskusinya dengan teman-temannya Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit, ya. Silakan dipelajari dulu materinya. Kalau sudah dipelajari, baru menjawab hasil diskusi yang sudah Pak Guru berikan. Silakan dicari dulu jawabannya. Nanti setelah selesai kerja kelompoknya, nanti Pak Guru akan memberikan tugas untuk masing-masing individu, ya.
Bagaimana kelompok 1? Oke. Baiklah, untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Salah satu hikmah dari hijrah ini adalah bahwa setiap muslim harus mampu menyeimbangkan antara usaha dan tawakal kepada Allah SAW. Dalam menghadap suatu peristiwa, selain itu terlibatan berbagai kelompok dalam hijrah ini menunjukkan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Akhirnya dari hijrah ini kita memahami bahwa perubahan dalam kehidupan sehari seringkali memerlukan keteguhan yang kokoh. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih sudah menampilkan presentasinya yang cukup baik dan cukup bagus. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mengajarkan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Salah satu hikmah dari hijrah ini adalah bahwa setiap muslim harus mampu menyeimbangkan antara usaha dan tawakal kepada Allah. Akhirnya dari hijrah ini kita memahami bahwa perubahan dalam kehidupan seringkali memerlukan keteguhan yang kokoh dan keyakinan yang kuat. Kita persilakan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Salah satu hikmah dari hijrah ini adalah bahwa setiap muslim harus mampu menyimbangkan antara usaha dan takwal kepada Allah SAW dalam menghadapi suatu peristiwa. Selain itu, akhirnya dari hijrah ini kita memahami bahwa perubahan dalam kehidupan seringkali memerlukan keteguhan yang kokoh dan meyakinkan yang kuat. Oke, terima kasih. Pak Guru juga akan memberikan tugas individu atau masing-masing untuk mengerjakan tugasnya, ya. Silakan, ini masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Silakan ditulis nama. Silakan. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengisi tugasnya.
isi yes ya. Tulis arti la tahzan innallaha ma'ana. Tadi kan adanya ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di gua. Isya, Riana. Lihat dalam ini kita, dalam tag. Sudah. Ya. Kalau sudah dilihat dengan teliti, kalau merasa sudah yakin benar, betul, untuk segera dikumpulkan. Kalau sudah dikoreksi, dilihat dengan betul, kalau sudah yakin jawabannya, silakan dikumpulkan. Sudah? Oke, silakan kumpulkan. Oh. Jangan lupa namanya ya. Namanya ditulis.
Bagaimana yang belakang? Sudah? Oke, bagus. Ngapo? Sudah? Nah, dilihat dulu. Masih ada yang salah, dikoreksi dulu, dilihat. Kalau merasa sudah yakin, baru dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan momen penting di dalam sejarah Islam. Jadi salah satu hikmah dari hijrah ini adalah bahwa setiap seorang muslim itu harus menyeimbangi antara usaha dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala peristiwa. Kita harus hadapi dengan kesabaran. Sabar kita menghadapi segala cobaan, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, kita belajar pun seperti itu juga. Ya, kalau kita sabar, tekun, ya, insya Allah kita akan menjadi anak yang pintar. Kata pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat, ya. Nah, itu harus kita bersungguh-sungguh. Kemudian juga dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini, ya, Rasulullah yakin akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apakah anak-anak semua memahami semua alur cerita daripada hijrah tadi? Alhamdulillah. Apakah kamu merasa senang bekerja sama kelompok pada hari ini? Alhamdulillah. Apakah kamu dapat bekerja sama dengan baik? Dapat, alhamdulillah. Jadi dari masing-masing kelompok sudah juga mempresentasikan masing hasilnya. Mudah-mudahan anak-anak semua hasilnya mendapatkan hasil yang baik. Ya, sebelum kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru bertanya, apakah pembelajaran ini cukup menyenangkan? Alhamdulillah. Marilah kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa saliyati wasawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.